Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini tanggal 10 November, hari Jumat. Trading terakhir minggu ini, saya ingin sharing analisa XUSD. Oke, kita buka XUSD. XAUSD. Sebentar. XAUSD. Kita pakai FX Open ya. Oke, semalam saya kemarin entry di sini. Saya kena stop loss. Setelah kena stop loss dia naik sangat tinggi. Aduh. Nah, ini entry saya kemarin, saya kena stop loss. Oke, kita bahas ya analisa hari ini. Kita start dari time frame 1 jam aja. Oke, sebentar. Kemarin kita marking di area ini untuk area sell ya, di sini kemarin. Di ini OBIM, ini fair value gap. Nah, cuman semalam dia turun duluan ya. Saya semalam nggak entry lagi di sini. Nah, semalam saya marking ini sebagai inducement ya. Jadi saya nggak entry di sini. Nah, oke. Kemudian kita cek di 30 menit. Di 30 menit 15 menit ini inducement, ini low valid karena ngambil inducement, ini high valid karena nge-break low valid dan jadi bos. Oke, dan jadi bos. Ini pullbacknya di sini, ini inducement juga ya. Bukan. Di sini pullbacknya ada banyak. Ini bukan pullback, ini pullback. Oke. Terus ini juga pullback kecil. Nah, ini inducement juga ya. Oke. Semalam price nyentuh area ini. Di sini kita lihat dia sweep liquidity. Ya sampai area ekstrim ya naiknya ya. Sampai sini. Di sini juga dia sweep liquidity. Oke. Ini area 15 menit. Di sini ada fair value gap di sini. Kita cari peluang sell di sini dengan cari konfirmasi di LTF. Kalau kita cek di 5 menit, 1 menit, 3 menit, 1 menit, kita cari di area ini ya, untuk area sell ya, di 1 menit ya, di 1 menit. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak perlu entry ya. Saya sudah bahas mengenai konfirmasi entry di tanggal berapa kemarin. Saya sempat upload sebentar. Kemarin saya upload itu di, nah ini ya, sebentar, di teman-teman cek ini tentang konfirmasi entry. Saya sudah bahas. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Nah, ini penting ya. Tapi nggak ada yang 100% ya. Kemarin saya kena stop loss di XAUSD. Setelah kena SL dia naik ke area TP kita. Nah, itu yang nyesek. Oke. Di sini ini adalah POI kita untuk area sellnya. Kalau kita sebutkan harganya di harga 1964, 1965. Nah, ini kita menunggu konfirmasi ya. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak perlu entry ya. Nah, ini chop. Nah, ini inducementnya. Nah, di sini kita entry. Kalau misalnya dia muncul konfirmasi. Di sini ada fair value gap yang panjang. Nah, ini namanya liquidity void. Sama kayak di sini, ini liquidity void. Dia pasti akan terisi. Nah, di sini ya, seperti ini pola-pola untuk sell kita. Kalau kita zoom, ini cok ya. Kenapa cok? Mungkin secara mekanikal itu bukan cok ya, itu hanya pullback, hanya inducement. Tapi kan karena ini berlaku di POI, jadi pullback di sini langsung berlaku sebagai cok. Seperti itu. 12. Nah, ini inducement. Oke. Inducement. Oke, seperti ini.
Nah, di sini area sell kita kalau misalnya muncul pola seperti ini. Kalau di M1 pasti SL tipis ya, paling-paling 10 pips, 15 pips. Mentok-mentok 17 pip kalau M1 SL-nya. Oke. Nah, ini kalau di M1. Nah, sekarang kita cek untuk pergerakan DXY ya. DXY. Karena kadang-kadang sinkron, kadang-kadang enggak. Lah. Oke, sebentar. Kita cek di 1 jam. Ini kayak mau turun polanya ini. Kayak mau turun. Dia mungkin akan sebentar kita cek di daily dulu, daily. Wow. Dia sepertinya mau naik. Mau naik ke sini. Ke area ini, ke sini ada fair value gap. Dan di sini ada gap. Nah, di sini target kenaikannya. Nah, di sini ada pola engulfing. Nah, mungkin dia akan turun sampai sini. Ini 4 jam ya, dan sini targetnya di sini sama. Targetnya di sini untuk fair value gap, karena yang namanya gap seperti ini pasti akan keisi. Sorry, ini bukan fair value gap, ini adalah gap doang ya, gap doang, bukan fair value gap. Kalau fair value gap itu seperti yang di sini, ini fair value gap. Nah, di sini ada OBIM, mungkin dia akan naik ke OBIM sini. Ini OBIM sell. Target kenaikannya ke sana mungkin. Kemudian kalau kita cek di 1 jam, nah ini muncul pola breaker ya. Nah, ini breaker. Nah, dia mungkin akan respect sampai zona fair value gap di sini. Di sini ada fair value gap. Lalu dia naik. Logikanya kalau ini nih ada kemungkinan naik, berarti gold ada kemungkinan turun gitu ya. Nah, sini kita lihat ada gap. Oke. Seperti itu. Kemudian kita cek di 30 menit. Sama ya. Ini juga sama. Berarti kemungkinannya itu dia akan naik sampai sana ya. Oke. Seperti itu untuk DXY. Untuk news hari ini itu newsnya sebentar, mana ya newsnya ya? Hari Jumat. Nah, ini nih hari Jumat nih. Nanti malam itu ada news ya. Tapi jam 11 malam ya. USD prelim UOM consumer sentiment dan prelim UOM inflation expectation kalau nggak salah. Tadi malam muncul news ya, tapi saya semalam nggak trade lagi karena saya sempat kena SL tadi SL London. Ini newsnya semalam hari Kamis tanggal 9 ya. Ini Thursday, hari Kamis bahasa Inggris. Nah, ini unemployment claim semalam. Kemungkinan sih hasilnya negatif kemungkinan karena gold naik. Nah, di sini kita lihat ini area buy yang bagus ini untuk ini breaker ya. Kalau teman-teman ada pair DXY di brokernya bisa entry di sini. Ya bukan sinyal sih, ini hanya opini saya aja, tapi saya entry di sini ntar. Oke, target di gap sini. Nah, ini peluang yang bagus. Oke, itu aja ya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.